kalau nggak dipondasinya dengan Islam, dia sekolahnya bukan di SD Nurul Haq, maka dia nanti ketika ada orang periksa, "Pak dokter, saya sakit perut kembung." Pak dokter tengok, ini rupanya bapak harus dioperasi. Kenapa Pak dokter? Di dalam ada monyet. Tak jujur, betul? Monyet bukan cuma monyet, ada ngikong. Coba kalau SD Nurul Haq jadi dokter, "Pak dokter, ya, saya sakit perut dokter kembung, berapa hari Pak?" "Sudah 3 hari." "Oh, bapak ini kurang berpikir. Baca salawat." "Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah, salamullah." Pulang dia setelah baca selawat di rumah baca selawat. Bahkan dia mau berangkat kerja naik motor, salatullah, tak pakai helm dia di simpangnya. "Sini Pak, mana helmnya?" "Salatullah, salat." Polisinya, ini kayaknya wali ulama ini. Tak jadi tilang, gara-gara sekolah di SD Nurul. Beruntung nggak? Begitulah orang-orang, anak-anak dari kecil sudah akidahnya diisi dengan Kalau sudah berbicara dengan Islam, dia berarti Al-Quran. Kalau berbicara Al-Quran, berarti dia jelas sudah calon surga. Pengen masuk surga? Cepat atau lambat? Mati dulu. Gimana mau cepat kalau tak mati? Ada yang mau cepat masuk surga? Ada yang mau cepat masuk surga? Oh, berarti lambat dia ngerangkak nanti masuk surganya. Pak Ustaz ini terbolak-balik aja katanya. Oke, kita kembali ke tema dulu. Ini masih belum masuk tema. Membangun generasi Islam akhir zaman. Ada kata membangun. Rupanya kalian nggak bangun-bangun dari kemarin. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyelam. Menyelam ke laut berbuih. Didengar dari bunyi sambutan salam. Nampaknya kebanyakan makan kue. Karena makan kue, kalau tak makan kue, tadi sama Pak Ustadz dirubah. Nampaknya belum makan kue, tapi ternyata sudah banyak makan kue. Alhamdulillah. Anak raja lagi. Kenapa anak raja? Karena sekarang zamannya banyak anak sultan, anak raja. Pengen jadi raja? Raja Islam. Anak raja membawa burung merak. Diberikan kepada Sultan Hang Jebat. Hari ini saya berjumpa dengan siswa-siswi SD Nurul Haq yang berprestasi dan hebat-hebat. Nah, tepuk tangan dulu semua. Kalau pakai bahasa Jawa Barat, kumaha ada? Ada bahasa orang juga nih. Nah, kalau pakai bahasa Madura, dia makan berkaki jong. Saya orang Madura, ya ketawa. Karena memang tahu. Inilah hebatnya kalian beruntung sekolah di SD Islam Nurul Haq. Kenapa? Tidak hanya diajarin tentang ilmu umum, tapi rupanya ilmu-ilmu hadis, ilmu Al-Quran, ilmu Arab juga dikuasai. Alhamdulillah. Oleh karena itu kita doakan guru-gurunya ini mudah-mudahan dimurahkan rezekinya, amin. Dinaikkan gajinya sampai 6,5 juta. Yang masih jomblo besok ada jodoh. Ada masih jomblo nggak gitu? Ada? Hah? Kita doakan. Sebenarnya bukan nggak ada jodoh, tapi guru-guru ustadzah SD Nurul Haq ini beliau selektif. Saya pengen Pak Ustadz suami saya yang hafal Quran 30 juz. Tak 30 juz minimal 50 juz. Tak bisa 15 juz, 1 juz pun tak apa-apa.
Tak bisa satu juz, minimal qul huwallahu ahad Pak Ustaz. Apa semua golongan? Nah, gitu. Jadi positive thinking. Kita tengok dulu temanya. Ini kalau Ustaz ceramah, mesti harus sesuai dengan tema. Tak sesuai dengan tema, pulang nanti hilang Bang. Membangun generasi Islam akhir zaman yang berakhlak mulia dan semakin taat dalam ibadah sejak usia muda. Satu program. Gak kebanyakan. Ini kalau di pelajaran bahasa Indonesia itu narrative text. So you can say it's review text or discussion text. Got it? Nah, pakai bahasa lagi. Ustaz is bocoran. Sebenarnya sehari-hari Ustaz is an English teacher. So I always speak English with another person, with another student, with another teacher. Tapi sebelum masuk Inggris, Ustaz itu 11 tahun sudah mondok. Kenapa? Seperti kalian. Silakan kalian sekarang belajar Al-Quran, hadis. Nanti setelah lulus SMA terserah. Ada yang mau ikut jurusan teknik, silakan. Teknik yang bisa membantu agama Allah. Caranya kenapa? Dia orang teknik sipil, teknik bangunan, dia membangun masjid dengan ilmu tekniknya, karena dari pondasinya, karena dia sekolah di SD Islam Nurul Haq, dia cinta dengan masjid. Silakan jadi dokter yang jujur. Kenapa? Karena dari kecil sudah diajarkan akhlakul karimah di SD Nurul Haq. Coba kalau nggak di pondasinya dengan Islam, dia sekolahnya bukan di SD Nurul Haq, maka dia nanti ketika ada orang periksa, Pak dokter, saya sakit perut kembung, Pak dokter tengok, ini rupanya bapak harus dioperasi. Kenapa Pak dokter? Di dalam ada monyet. Tak jujur, betul? Monyet bukan cuma monyet, ada yang ngikong. Coba kalau SD Nurul Haq jadi dokter, Pak dokter, ya. Saya sakit perut kembung, berapa hari Pak? Sudah 3 hari. Oh bapak ini kurang berpikir. Baca salawat. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah. Pulang dia setelah baca selawat di rumah baca selawat. Bahkan dia mau berangkat kerja naik motor, salatullah, tak pakai helm dia di sepanjang. Sini Pak, mana helmnya? Salatullah, salat. Polisinya, ini kayaknya wali ulama ini. Tak jadi tidak, gara-gara sekolah di SD Nurul. Beruntung nggak? Begitulah orang-orang, anak-anak dari kecil sudah akidahnya diisi dengan Kalau sudah berbicara dengan Islam, dia berarti Al-Quran. Kalau berbicara Al-Quran, berarti dia jelas sudah calon surga. Pengen masuk surga? Cepat atau lambat? Mati dulu. Gimana mau cepat kalau mati? Ada yang mau cepat masuk surga? Ada yang mau cepat masuk surga? Oh berarti lambat dia ngerangkak nanti untuk surganya. Pak Ustaz ini terbolak-balik aja katanya. Oke, kita kembali ke tema dulu. Ini masih belum masuk tema. Membangun generasi Islam akhir zaman. Ada kata membangun. Rupanya kalian nggak bangun-bangun dari mana? Rupanya SD Islam Nurul Haq siswanya masih belum bangun. Maksudnya bagaimana? Kenapa mesti harus membangun? Membangun itu maksudnya begini. Orang banyak berakal, punya akal nggak? Banyak orang berakal, tapi nggak sadar. Banyak orang punya ilmu kan? Banyak orang punya ilmu, tapi tidak beramal. Kenapa kamu telat? Gak pakai sepatu lagi? Oh sepatu saya basah. Pakailah sepatu yang lain. Ibu mau beliin. Nah sama ibunya berlawan. Ditanya, kenapa gak pakai sepatu yang lain? Ibu kepo banget sih. Ini kan berarti dia siswa tak pakai, ilmunya tidak diamalkan. Padahal sama guru tak boleh bantah. Kalau guru salah itu tetap benar. Kalau
gurunya benar, semakin benar. Tak boleh kalian menyalahkan guru. Walau nanti tak masuk surga telat berangkat. Jadi ini penting. Kenapa? Generasi kalian sudah menjadi generasi Islam dari sekarang, tapi mesti harus dibangun, disadarkan. Karena banyak orang di luar sana, dia tahu ini haram, dia tahu ini wajib, tapi tak dikerjakan. Banyak orang berakal tahu kalau berbohong itu adalah dosa, tahu kalau melawan sama gurunya itu adalah dosa, tapi tetap aja ngeles. Ini ayo diperkerjakan, sabarlah bu. Kata gurunya, aku dari kemarin sudah sabar. Nah, kayaknya kok gini sabar sekarang. Ini kadang banyak seperti itu kan? Sabar bu, sabar pak. Masa gurunya disuruh sabar? Mulai dari kalian, dari rumah ibu sudah sabar. Kadang tak makan guru itu mengajar, betul? Saya lapar bu, saya lapar pak. Saya juga lapar kata gurunya. Jadi mesti ini harus. Nah, apa kaitannya dengan Isra Mi'raj? Nah, ini penting. Jadi tema boleh membangun generasi Islam akhir zaman, tapi temanya apa? Isra Mi'raj. Sebenarnya sekarang sudah bulan Sya'ban. Berarti ini Isra Mi'raj yang ke-30, yang ke-40-an. Tapi tak apa. Isra itu apa? Jalan. Mi'raj itu apa? Naik. Kalau mau naik pangkat, naik jabatan, naik gaji harus jalan dulu, proses dulu. Kalau kalian pengen jadi siswa yang berprestasi, juara 1, ranking 1, harus banyak belajar. Jangan tiba-tiba harus jadi ranking 1, tak bisa. Sama dengan Nabi Isra dari mana? Mekah ke Madinah, ke Palestina. Dari Palestina naik ke Sidratul Muntaha. Kenapa? Karena dia tidak pernah membantah sekalipun kepada guru dan orang tuanya. Contohnya bagaimana? Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah untuk apa? Apakah untuk bertemu Allah? Tidak. Tujuannya bukan untuk bertemu Allah. Katanya menghadap kepada Allah. Kalau kita pemahamannya ahli sunnah wal jamaah kalian semua ini memahami tentang Isra Mi'raj, bertemu dengan Allah Nabi dan satu tempat, berarti murtad. Ar-Rahman 'ala arsy istawa. Itu dimaknakan bukan tempat. Jangan sampai kalian terbayang berarti Allah ketemu di mana? Ketemu di arsy. Di mana? Ketemunya duduk-duduk berdiri? Tidak, jangan. Allah itu tidak bertemu dengan Nabi Muhammad tujuannya, tapi Allah dengan Isra dan Mi'raj ini linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul. Allah ingin mempertontonkan, Allah ingin memperlihatkan kepada Nabi Muhammad tanda-tanda kebesaran Allah. Wa min ayatihi, ayat itu adalah tanda-tanda kebesaran, bukan ayat-ayat kita. Bukan ayat-ayat apa lagi, layangan putus. Jadi Allah ingin memperjelas. Apa salah satunya? Nah, ketika Nabi Muhammad lewat dalam satu perjalanan, nampaklah orang ini berhubungan dengan akhlak mulia. Nampaklah ada orang keluar dari tangannya kuku besi. Setelah keluar dari tangannya kuku besi, dicakar mukanya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Dicakar, luka hancur muka ini. Tumbuh lagi, dicakar lagi. Nanya Rasulullah SAW kepada Jibril, itu siapa orang yang sudah mencakar-cakar mukanya? Maka Jibril mengatakan, Muhammad, itu adalah umatmu. Siapa dia? Kenapa dia mencakar mukanya sendiri? Dia dulu waktu di dunia sering ghibah. Apa ghibah? Ghibah dan namimah, bahasa Arab. Ghibah membicarakan aib, namimah mengadu domba, ngadu kambing, ngadu sapi, ngadu unta, semuanya diadu. Menggibah, bicarakan aib orang. Ini bahasa Arab. Ibu-ibu jangan nanti pulang ke rumah, Pak Ustadz, saya punya anak 2 perempuan semua. Siapa namanya? Yang pertama Siti Gibah Pak Ustadz, yang kedua Siti Namimah. Salah, meskipun dari bahasa Arab tak boleh. Yang pertama ghibah, dia bicarakan dari orang. Kemudian namimah, orang satu kampung berantem berkelahi gara-gara mulut dia. Kalian tak boleh ngejek-ngejek, tak boleh bicarakan aib orang. Ada nggak seperti itu di sini? Tak ada, karena di sini Islam. Kalau sudah dibutuhkan Islam, imannya kuat, takut sama
sama Allah. Kenapa? Memang sudah perintah dari Allah. Surat Al-Hujurat ayat 11. Nanti dia tengok terjemahannya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa ayyakunu khairan minhunna wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Yang pertama, kata Allah, tak boleh ngijek-ngijek. Orang Batak bilang tak boleh selepe. Betul? Kok kemarin udah ketemu sama ibu salaman? Iya salaman. Terus minta maaf. Gak usah lah, salaman itu kan sudah selesai. Ah, kamu pasti masuk neraka itu, tak bisa masuk surga. Ini selepe namanya. Meremehkan orang, merendahkan orang. Jadi kalian tak boleh ngejek-ngejek mentang-mentang dia tuh dapatnya dia nol, diejek, dibully. Ini kebanyakan banyak seperti ini. Kemudian yang kedua, wala talmizu anfusakum. Jangan kalian mengejek-ngejek, menghina, baik itu karena orangnya terlalu gemuk, orangnya terlalu hitam, orangnya terlalu pendek, orangnya anaknya terlalu sipit matanya terlalu lebar, tak boleh mengejek. Kenapa? Karena semua keturunan Nabi kullukum min Adam, kata Nabi Muhammad. Seluruh dari kalian itu keturunan wa Adam min turab. Adam itu diciptakan dari tanah. Tengoklah, kita semua diciptakan dari kalau mati masuk ke di dalam kuburan dimakan cacing, warna kulit warna, bau badan bau. Bukan Pak Ustaz yang bilang. Kamu nanti sama gurunya, kamu bilang aku bau tanah. Padahal aku pakai parfum Sofis Dior, bakaran. Ada tahu kalian parfum itu? Tak boleh mengejek-ngejek. Kenapa? Karena semua dari tanah. Nanti yang masuk surga bukan yang paling ganteng, bukan yang paling cantik, bukan yang paling juara. Yang masuk surga adalah inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha la yanzuru illa asamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Hatinya yang selamat, hatinya yang penuh dengan iman, yang banyak amalnya, yang banyak zikirnya, yang banyak hafalan Qur'annya, yang banyak sedekahnya, yang banyak menghormati gurunya. Setiap hari kalian kalau masuk ke SD Islam Nurul Haq ini cium tangan atau tidak? Cium tangannya gimana? Cium tangan, bukan dahinya. Kalau cium pakai hidung. Ini sekarang salaman pakai apa Ustaz? Pakai dahi begini. Ini masih mending. Pakai gini. Untung SD semua. Kalau SMA, saliman sama Ustaz Muhammad ditempel pipinya. Waduh, gimana gitu. Dulu saya ngajar SMK masalahnya sama SMA sama beliau. Jadi kalau salaman gimana? Kalau bisa 2 kali. Seperti siapa? Sunnah dari Anas bin Malik. Athiyabu min rihil miski. Ditanya sama sahabat, "Hei Anas, kenapa kok salaman sama Nabi dicium bolak-balik?" Karena Nabi itu lebih harum daripada minyak kasturi. Jadi mulai sekarang cium sama tangan gurunya bolak-balik. Betul? Tapi jangan sampai batas atas. Nanti cium pula. Ibu kok bau katanya. Cium. Paham? Yang pertama, tak boleh ngejek-ngejek. Yang kedua, tak boleh menghina dari badan kita. Kenapa? Karena kita semua adalah keturunan Nabi Adam. Berarti apa pelajaran yang pertama? Akhlak dari lisan. Di Twitter saling mengejek. Apa-apa sekarang sudah masuk ke media sosial. Mau mandi, difoto handuknya. Handuknya baru saya mau mandi, tak jadi mandi, dimasukkan ke WA. Habis mandi rupanya sabun. Dia ada status sabun nggak ada di kamar mandi. Kesel aku. Berangkat sekolah tasnya sobek. Mama jengkel kali aku sama mama. Tas sobek. Sampai sekolah untuk itu ibunya ngomel-ngomel. Cewek betul lah ibu ini katanya. Dimasukkan ke WA juga. Akhirnya pulang ke rumah. Ya Allah hari ini masih SD kelas 6. Ini ada kelas 6 Dari pagi saya sudah tas sobek sampai sekolah ibu ngomel-ngomel. Rupanya tugas banyak sampai besok tak selesai. Rasanya mau mati ya Allah. Besoknya mati betulan. Boleh sekarang ini apa-apa masuk. Ini sekarang yang bahaya. Jari jemari. Nah kalau anak SD dulu enggak, karena dia nggak pakai HP. Nggak pakai HP kan? Nah yang kemarin dari pakai HP tak?
Jangan bohong. Pakai apa? Pernah dari bu ya? Pernah dari. Nah, jadi yang ketiga apa? Wala tanabazu bil alqab. Jaga lisan, jaga adab, jaga akhlak biar akhlak kalian mulia. Karena di akhir zaman itu apa? Lisan wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian memberikan julukan, memberikan gelar kepada kawan-kawannya. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Kata Allah, yang gelar itu jauh dari iman. Perkataan menjuluki orang mungkin kalian itu biasa saja, tapi ketika diomongin, dibicarakan, dipanggil kawannya itu menjadi benci. Artinya apa? Di kampung saya dulu banyak nama Muhammad, ada Ahmad, ada Asmat, macam-macam. Karena terlalu banyak mat dipanggil mat, akhirnya dijuluklah. Karena dia agak sedikit pendek, dibilang mat ceper sini. Karena agak sedikit bungkuk, mat lepes. Kenapa? Letoy ini. Ada yang seperti ini, juluk-julukan yang aneh-aneh. Yang lebih parah lagi anak SD sekarang, kalau SD Islam berhak tak ada, karena alim-alim. Bodoh, enggak bodoh, ini bodoh semua. Bahkan bodoh-bodoh rupanya gurunya bodoh. Semua bilang bodoh. Ada nggak seperti di luar? Ada kan? Dikit-dikit bodoh tak boleh. Ini apa kata Allah? Masuk neraka, nanti nerakanya, nah nyakar sendiri, nggak disiksa kamu, tapi dicakar sendiri. Sakit nggak? Kan itu nanti Pak Ustadz. Kalau mau nyoba caranya, Pak Ustadz gimana panasnya api neraka? Itu kan nanti Pak Ustadz kita sudah mati. Ambil lilin ya, habis itu bakar. Tak usah banyak-banyak, tak usah lama-lama, 1 menit aja, terbakar, kembung. Nah itu neraka. Itu baru api dunia. Jadi 3. Yang pertama tak boleh ngejek-ngejek. Yang kedua tak boleh menghina dari anggota badan kita. Dan yang ketiga tak boleh memberikan julukan-julukan yang jauh dari iman. Kenapa? Boleh jadi awalnya itu biasa-biasa saja, dipanggil jodet biasa saja. Tapi setelah semakin tua, kenapa kau panggil codet sama om itu? Dia dari kecil kawanku, dia dari kecil memang sudah dipanggil codet katanya. Akhirnya sudah besar, dia punya anaknya dijuluki juga. Itu anaknya Pak Codet. Sakit hati. Mungkin awalnya bercanda, tapi lama-lama sakit hati. Setelah sakit hati, setiap apa yang kita bicarakan menjelekkan orang itu menjadi dosa. Jadi ya, orang sudah meninggal tapi tetap ada nama codet. Maka dapatlah orang yang pertama kali memberikan julukan yang jauh dari Allah. Jadi sekarang hindarkan semua, jaga lisan, jaga adab, karena itu salah satu bentuk bisa menjadikan kita bangun dari tidur kita menjadi orang-orang yang berakhlak mulia. Ini yang pertama. Terbang ke Palestina, tiba-tiba kamu juga sudah naik ke langit ke-7. Kalau engkau sendiri tak bisa angkat kakimu dua-duanya. Kenapa Abu Jahal menyangka Nabi Muhammad itu berjalan kaki, padahal Nabi Muhammad di perjalanan. Dia tak paham Al-Quran. Asro bukan saro, tapi asro, memperjalankan. Samalah dengan Nuruddin berangkat dari Batam naik pesawat ke Jakarta. Sampai di perjalanan tengok ada nyamuk di samping kaca. Kalau kaca pernah naik pesawat? Pernah. Berapa kali? Di PCR kan? Antigen. Di lapis kaca 2 itu nyamuk ada di situ sembunyi. Nah, setelah nyampe ke Cengkareng, nyampe ke Jakarta, turunlah Nuruddin dari pesawat, turun juga nyamuk itu, ketemulah nyamuk Batam dengan nyamuk Jakarta. Kata nyamuk Jakarta, lu nyamuk dari mana? Emang kenapa? Tengoklah kakinya panjang-panjang katanya. Nyamuk Batam panjang-panjang kan, nyamuknya gede-gede. Coba pernah balik kampung, tengoklah, bandingkan. Bawa taruh plastik, bandingkan dengan nyamuk Batam. Lebih besar-besar karena murah rezeki, banyak rezeki. Sampai tikus-tikus pun gede-gede di Batam. Kalau di kampung kecil nih. Oh, kalau di Batam segini. Makanya setiap pagi banyak tabrakan. Tikus-tikus banyak kan? Ngomonglah nyamuk Jakarta, lo dari mana nyamuk? Aku nyamuk Batam. Kapan sampai sini? Baru 1 jam. 1 jam? Bohong. Ketawalah semua nyamuk-nyamuk Jakarta. Ketawa. Kenapa? Mereka tak percaya sama nyamuk Batam. Kenapa? Mereka menyangka dikira nyamuk Batam terbang dengan sayapnya padahal dia naik
pesawat. Sama lah dengan itu Nabi Muhammad naik buraq. Buraq itu dari cahaya. Nabi Muhammad nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Bersama dengan siapa? Rasulullah, malaikat Jibril. Malaikat Jibril diciptakan dari cahaya. Cahaya bahasa Arabnya nur. Kalau api bahasa Arabnya nar, neraka nar. Jangan pula nanti bu, anaknya siapa? Muhammad nar, Muhammad neraka. Ada begitu. Kok dinamakan Muhammad nar bu? Kan ada dalam Al-Quran Ustaz. Salah. Muhammad Nur, Muhammad Nuruddin, Nurul Haq. Bagus. Nur cahaya, Nuruddin cahaya agama. Bagus tak bagus? Kalau punya anak ibu kasih nama Nur. Biar sama dengan 3 cahaya berjalan. Sementara dalam ilmu fisika kecepatan cahaya 1 detik 300,000 km. 300.000 km. 1 detik tek, cahaya itu sampai sejauh 300.000 km. Sementara Mekah Palestina 1,500 km. 1.500. Berarti perjalanan dari Mekah ke Palestina karena dia cahaya tak sampai 1 detik, bahkan tak sampai setengah detik sudah nyampe Nabi. Gimana tak mau percaya? Abu Jahal dia tak percaya Isra Mi'raj karena dia tidak sekolah di SD Islam Nurul. Kalau SD Islam Nurul paham dengan fisika, betul? Paham dengan Al-Quran. Begitu juga Abu Jahal tak membaca kisah Nabi Sulaiman padahal sudah turun wahyunya 3.000 tahun sebelum, 1.500 tahun sebelum Nabi Muhammad. Kalau di sekarang 3.000 tahun kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman 1.500 sebelum datang Nabi Muhammad sudah mempertontonkan bagaimana kehebatan mukjizat kaumnya sendiri. Allah sudah memberikan karunia kepada kaumnya. Tahu Nabi Sulaiman? Siapa Nabi Sulaiman? Raja yang kaya. Orang Eropa nyebutnya King Solomon. Anaknya, orang tuanya namanya King David. Siapa King David? Nabi Daud adalah bapak dari Nabi Sulaiman. Konon katanya kerajaan Nabi Sulaiman sampai ke Jogja. Makanya di situ disebut dengan Sleman. Nah, sampai ke Medan jadi Leman, sampai ke Batam Suparman. Nabi Sulaiman dia tidak hanya raja. Coba jadi Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini kaya. Amin. Nabi Sulaiman kaya. Tidak hanya jin, tidak hanya manusia tunduk sama Nabi Sulaiman nih, tapi rumput-rumput yang bergoyang tiap hari tunduk sama Nabi Sulaiman. Setan-setan, jin ifrit, jin tomak semuanya di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman. Satu ketika Nabi Sulaiman menyurati Ratu Bilqis. Siapa Ratu Bilqis? Kamu jangan ngomong. Ratu Bilqis siapa? Ratu yang kaya raya, cantik jelita. Makanya ibu-ibu sekarang banyak namanya anaknya. Siapa namanya Bu? Bilqis. Kenapa? Cantik seperti Ratu Bilqis. Kaya raya. Nabi Sulaiman pengen Ratu Bilqis ini diajak masuk Islam. Lalu disuratin oleh Nabi Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Diantar suratnya oleh burung. Pinter semua. Kemarin bapak ceramah di sana, tak ada SD saja, tak ada Islamnya, tak tahu semua. Dia bilang burung apa? Burung hantu. Burung berarti baca Al-Quran semua di sini. Pinter, itulah hebatnya si Islam. Isi suratnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Bilqis tak mau langsung masuk. Saya pengen tahu siapa Sulaiman itu. Memang dia raja, memang dia kaya, tapi saya juga ratu. Mana bisa saya tunduk sama Sulaiman? Saya ingin tahu kerajaan Sulaiman bagaimana. Jadi balasan dari Bilqis bukan menerima tawaran Nabi Sulaiman, pengen juga nengok kerajaan Nabi Sulaiman. Because Bilqis has a large flower pot. Tidak mungkin saya kasih dengan bunga, karena Ratu Bilqis memiliki taman bunga yang lebar. Tak mungkin dia terbuka, biasa saja kalau dikasih bunga. Dia berpikir lagi, bagaimana kalau saya sediakan dengan emas? It's not by gold, because Bilqis is a rich queen. Ngerti? Begitu, belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris untuk berdakwah Islam di
Ukraina dan Rusia. Kurang. Nah, tahu semua kalau kurang. Jadi apa kata si Nabi Sulaiman? Tak mungkin dengan emas, karena Bilqis sudah punya banyak emas. Akhirnya dipanggillah semua. Penggal ya ayyuhal malau ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla ayyaturi muslimin, kata Nabi Sulaiman. Hei, dipanggil semua pembina yayasan duduk di sini, ketua yayasan di sini, kepala sekolah, wakil kepala sekolah Bu Yasih duduk sini juga. Ustaz Mardi duduk sini, duduk semuanya. Apa kata Nabi Sulaiman? Datanglah Nabi Sulaiman bilang, siapa yang bisa, coba, siapa yang bisa memindahkan singgasana Bilqis ke kerajaanku? Nabi Sulaiman lagi puasa sunnah. Kata Nabi Sulaiman, siapa yang bisa memindahkan singgasana Bilqis ke kerajaanku? Di mana singgasananya? Kerajaannya di Yaman. Yaman ke Palestina jaraknya 2.400 km. Jauh, lebih jauh dari Mekah ke Palestina. Siapa yang bisa mengangkat? Qabla ayyatuni, sebelum mereka datang. Maka tidak ada yang jawab. Yang jawab ada satu jin ifrit. Saya pengen jadi jin ifrit, tak bisa. Yang jawab pertama adalah jin ifrit. Kalau bapak tunjukkan jin ifrit tak enak, sakit hatinya. Maka bilang si jin ifrit itu bilang, ana atika bihi ya Sulaiman qabla an taquma min maqamik. Sulaiman, saya bisa pindahkan singgasana si Bilqis itu ke sini sebelum kau beranjak berdiri. Kalau dari duduk ke berdiri berapa detik? Coba duduk. Duduk, coba berdiri. Bapak hitung 1, 2, 3. 3 detik. 3 detik. 3 detik aku hantarkan, aku pindahkan singgasana Bilqis itu ke Palestina. Maka Nabi Sulaiman berpikir, ini kayaknya kelamaan. Mungkin ada yang lebih cepat. Siapa lagi yang lebih cepat? Tak ada yang jawab. Tiba-tiba ada laki-laki. Sini, ini pakai baju. Sini. Dia duduk di bawah, duduk di bawah, duduk di bawah. Nah, tiba-tiba orang manusia yang tadi jinnya bagus tadi. Jadi yang ini bilang, qala alladzi 'indahu minal kitab. Lalu menjawab orang yang di samping Nabi Sulaiman, minal kitab, dia ahli kitab. Dulu kitabnya Zabur, dia ahli Al-Qur'an, dia hafal Qur'an. Kalau sekarang dia fasih dengan tafsir Al-Qur'an, dia paham dengan terjemah Al-Qur'an, otaknya isi Al-Qur'an, hatinya isi Al-Qur'an. Menjawab dia, menantang si jin ifrit tadi. Saya Sulaiman, ana atika qabla air tadda ilaika tarfuk. Sulaiman, saya bisa pindahkan singgasana dari Yaman ke Palestina punya Bilqis itu sebelum engkau berkedip. Lebih cepat duduk berdiri atau lebih cepat berdiri? Manusia. Jadi kalau ada sekarang manusia yang masih percaya sama dukun, pengen sakti, pengen pintar, mendatangkan jin, dia tak paham dengan sejarah, diketawain sama jin. Itu siapa kok nyari-nyari saya? Dulu saya 3.000 tahun yang lalu sudah dikalahkan nenek moyangku iblis sama manusia. Manusia lebih mulia daripada jin. Manusia lebih unggul daripada saya. Jangan cari saya. Jangan berguru sama. Jangan berguru, jangan cari-cari dukun. Kalau sekarang memang tak dukun Pak Ustaz, tapi sekarang percaya sama bintang Pak Ustaz. Kamu bintangnya apa? Taurus. Oh, berarti kamu suka emosi. Kamu bintangnya apa sekarang? Sagittarius. Oh, kamu kayak air. Kamu bintangnya apa? Aries. Pantes kamu macam lumba-lumba. Ada percaya itu? Itu syirik. Tak boleh percaya. Belum lagi sekarang karena ada tahun Imlek, tahun Cina. Sekarang tahun apa? Tahun macan. Makanya banyak orang emosi. Gara-gara banyak emosi, Rusia nyerang Ukraina. Nah, tahu semua pura-pura. Rupanya ngikutin perang kalian. Jangan percaya sama sio-sio. Sekarang apa? Sio monyet. Monyet aja tak percaya sama sio. Kalian tak percaya sama sio. Betul? Betul. Jadi jin 3.000 tahun yang lalu sudah dikalahkan manusia. Ini manusia. Apa kata dia? Saya Sulaiman, saya akan datangkan singgasana itu sebelum berkedip. Sudah dulu semuanya. Nah, dan Sulaiman orang yang alim. Jadi dari dulu sudah ada peristiwa sekedip mata saja
singgah sana dari kejauhan 2.400 km sudah dipindahkan. Nah, Abu Jahal tak percaya karena tak baca sejarah Nabi Sulaiman. Apalagi Nabi Muhammad SAW cuma berjalan 1.500 km. Ini apa yang kita bisa petik? Kalian jangan jauh-jauh, jangan pernah merasa bosan belajar di SD Islam Nurul Haq dengan Al-Quran. Kenapa? Karena mungkin hari ini kalian tidak bisa mendapatkan keberuntungannya, tidak merasakan manfaatnya. Tapi kalau sudah besar, kalianlah sendiri yang akan menggantikan Ustaz Nuruddin. Mungkin Ustaz Nuruddin 30 tahun lagi sudah almarhum, sekitar 10-12 tahun, 30 tahun lagi, 42 tahun kalian akan berdakwah di Santero Kepri minimal di Batam. Kalian yang akan mengisi khutbah-khutbah Jumat, apalagi tadi saya tanya sama Ustaz Muhardi bahwa Jumat adalah anak-anak yang ngisi khutbah. Ini pembelajaran penting bagi ibu-ibu yang lain. Sekolahkan di SD Islam Nurul Haq. Kenapa? Karena ini menjadi fondasi ke depan, menjadi anak-anak yang bisa berdakwah. Yang pertama dia sudah berakhlak mulia, yang kedua dia berilmu dan ilmunya diamalkan, dan yang terakhir sedikit lagi sebelum ini. Yang terakhir adalah kalian jaga diri kalian, jaga kehormatan kalian. Kenapa? Karena satu kali Nabi berjalan ketemu dengan kuburannya harum, mengharumkan seisi alam dunia pada waktu itu. Kata Nabi Muhammad, ya Jibril, siapa kuburan ini? Kuburan siapa ini Jibril? Kok wanginya nggak hilang-hilang, harum? Dia lewat dengan malaikat Jibril, ada kuburan yang harumnya semerbak. Lalu si Jibril mengatakan, Muhammad, ini adalah seorang perempuan di masa Nabi Musa dan masanya Raja Fir'aun. Dia itu apa? Kok bisa dia mengharumkan wewangian di sekitar kuburnya? Semasa hidupnya dia menjaga akidahnya, meskipun direbus, meskipun dibakar, dijadikan sop kambing sama Fir'aun, dia tetap akidahnya. Diceburkan ke dalam kuali besar, direbus sama Fir'aun sama anak-anaknya. Siapa dia? Siti Masitoh. Kenapa dia direbus? Satu kata, di suatu ketika dia menyisir rambutnya Fir'aun, sisirnya jatuh. Lalu si Masitoh nyeletuk, dia bilang astagfirullahaladzim. Kaget si Fir'aun, rupanya musuhku ada di dalam istanaku. Dia ikut agama Nabi Musa. Akhirnya langsung, kamu kalau sekarang masih tetap dengan agamamu itu, aku rebus. Tak berkutik dia. Anaknya masih kecil banyak. Jadi akhirnya karena dia kuat dengan akidahnya, meskipun dia direbus hidup-hidup, dia tetap menjaga iman dan Islam. Dia tetap tidak tergoyah imannya, meskipun dia direbus, dan menjaga akidah anaknya. Dia masuk ke surga dan harum kuburannya. Kenapa? Apa maknanya? Siapa yang bisa mengharumkan orang tua kalian? Kalian sendiri. Dengan apa? Dengan ilmu dan dengan akidah kalian harus dijaga. Terutama yang perempuan. Kalau ingin kalian mengharumkan nama ibunya sudah meninggal, tapi kalian bisa mengharumkan, jaga kehormatan, khusus yang perempuan. Jangan sampai yang kelas 6 sebentar lagi SMP, say no to bonceng, gak boleh mau bonceng. Say no to pacaran, sebentar lagi anak kelas 6 SD, tak boleh pacaran, jauhi maksiat. Kenapa? Karena itu akan mengundang amarah Allah. Yang mungkin sekarang pacaran WA-WA-an putusin, blok. Nah, tak boleh dulu di sini. Yang lagi WA-WA, bang, lagi ngapain bang? Abang-abang masih bocil kamu. Abang-abang pacaran tak mau dibonceng. Kenapa? Sekarang banyak, jangankan SMP, SD, kelas 6 ini datang ke toko bangunan. Om, apa? Mau beli apa? Mau beli keran? Enggak om. Beli pipa? Enggak om. Beli semen? Enggak. Beli lem kambing. Sakau dia. Ada yang ngelem? Enggak. Sekarang banyak di situ, jangankan SMP, di kelas 6 SD sudah beli lem, dicium. Akhirnya sakau dia, ditangkap sama polisi. Kenapa kamu lem? Bang polisi, saya tak takut sama kamu, saya takut sama Allah. Masih ingat sama Allah juga dia, meskipun sakau. Akhirnya naik motor dia, standing, nabrak pohon, bengkak kepala. Rupanya dia bonceng.
bonceng perempuan juga. Yang bonceng juga jatuh bengkak, tapi bukan kepala bengkak, perutnya bengkak 3 bulan. Nah, alhamdulillah beda. Awas yang kelas 6. Kalau yang 45 enggak usah ikut-ikut. Tak boleh. Kenapa nanti? Karena jaga kehormatan perempuan terutama. Coba kalian tengok, ada minuman Sanford dijual di jalan berapa? 1 botol. Kalau di jalan bukan yang di mall. 2.000 ini, 2.000. Betul 2.000? Nah, ini biasanya kalau di botol lain, do not accept if she is wrong. Jangan terima kalau segel sudah rusak. Jangan terima kalau segel sudah Paham? Paham yang perempuan? Botol saja harga 2.000. Kalau rusak jangan dibeli. Apalagi orang perempuan wanita kalau sudah rusak. Bapak bilang apa? Ini tengok kadang HP-nya. Selingkuh itu indah. Selingkuh tetangga masih kecil lagunya seperti itu. Ditengok di TikTok, muai. Nanti dicabut pas gini, mati. Ini mau Ramadan, berhenti kalian. TikTok boleh, Instagram boleh, tapi yang bagus Pak, selawatan. Ini kadang joget tak apa-apa. Bikin di sungai, bikin daun kejebur, HP-nya hilang, nangis mama. Bohong dia, kemana? Itu sama ibu guru kemasuk air. Padahal dia main TikTok di laut, di pantai. Joget-joget, pokoknya berhenti. Ini mau Ramadan, berhenti. Yang main TikTok berhenti, yang joget-joget takut mati pas begini kalian. Nah, miring. Ya, jangan. Kenapa? Kalian yang kelas 6 ini tak usah mikirkan pacaran, tak usah. SMP fokus, SMA fokus. Nanti kalau sudah SMA lulus, kalian sudah menjadi sarjana, banyak yang datang. Kenapa? Karena jodoh sudah ditentukan Allah. Jodoh sudah tercatat, tak mungkin tersesat. Jodoh sudah tersaring, tak mungkin digosting. Jodoh sudah dijamin, tak mungkin diambil orang lain. Jodoh sudah diwujudkan, tak mungkin bisa terlantarkan. Betul? Kalau kalian baik, maka datanglah jodoh baik. Jadi kalian jangan sibuk menjadi yang terbaik, tapi jadilah kalian yang terbaik. Kenapa? Karena kalau kalian sudah hafal Quran, lulus SD Islam Nurul Haq, masuk nanti ke SMP Nurul Haq juga, nanti kuliahnya ke Maroko, ke Mesir, seperti Ustaz Profesor Muhammad. Maka nanti datangnya kalian, datanglah jodohnya. Tidak hanya dia orang yang baik, tapi juga hafal Quran. Senanglah orang tuanya. Coba kalau salah, orang tuanya kesel, ditengoklah. Oh, ini yang bikin anakku tidak ada masa depan. Dia nikahkan dengan terpaksa. Aku nikahkan engkau dengan anakku semata wayang karena terpaksa. Kalau bukan karena aku malu dengan tengah, tak mungkin aku nikahkan denganmu, setan. Kita jengkel. Pernikahan harusnya menjadi sakral. Dia menjadi sebuah mudarat, menjadi bahaya. Coba kalau bagus, aku nikah engkau dengan anak semata wayangku, dengan mas kawin, satu bacaan kulhu lagi. Kulhu dibayar tunai, dan aku sangat bangga denganmu calon mantuku Besti. Tahu semua kan ya? Kita tahu semua ya. Nah, yang pertama jadi setan jadi Besti. Ngikutin, Pak Ustaz kok tahu? Ngikutin juga lah. Kan punya Instagram. 3 pelajaran hari ini, mudah-mudahan kalian bisa berubah nanti setelah Isra Mi'raj ini, dan nanti akan menghadap bulan Ramadan. Bulan Ramadan apa selesainya Pak Ustaz? Taubat. Yang sering bohong berhenti bohong, yang sering berdusta berhenti berdosa, yang sering WA-WAan dengan bukan mahramnya, dengan kawan perempuannya, nggak usah ngirim gambar yang tak senonoh, berhenti. Blok semua orang-orang yang ganggu. Betul? Gurunya jangan di-blok, tak dapat nilai kalian. Yang ibu-ibunya juga berhenti, orang-orang di luar mungkin berhenti, yang mungkin mohon maaf yang ganggu suami orang berhenti karena Ramadan, yang ganggu bini orang berhenti. Mudah-mudahan semua kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, amin. Menjadi anak-anak yang orang tuanya dimurahkan rezekinya oleh Allah. Menjadi anak-anak guru-gurunya soleh dan soleha.
jomblo besok sudah nikah? Kalau sudah nikah hadir mau kado yang besar. Demikian yang saya sampaikan. Capek sudah. Sudah 1 jam juga. Kita doa bersama.